Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selalu bangga dan bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga besar SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Tanggung jawab serta kewajiban yang menyenangkan tentunya dalam setiap menghadapi dan menyelesaikan masalah siswa. Saya Abdullah Kurbi, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 3 Bandar Lampung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, akan melaksanakan konseling individu dengan teknik self-management untuk mengatasi perilaku prokrastinasi akademik dengan pendekatan behavior. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri? Hai Pak. Oke. Mau duduk di mana? Ya, terima kasih Pak, di sini. Di sini aja? Oke, baik, silakan. Oke, apa kabar hari ini, Fikri? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Tadi pelajaran siapa ya? Tadi ada pelajaran budui itu kimia, terus ada ekonomi juga, terus ada bahasa Indonesia, aslada. Iya. Ya, terus. Baik. Konseling ini kita jalankan kurang lebih selama 40 menit ke depan. Ya, harapannya dalam waktu 40 menit ke depan itu, ya, Fikri bisa komunikasi dengan baik, bisa menceritakan apa sih yang buat Fikri itu bisa menunaikan tugasnya. Ya, banyak tugas yang berbangkala, beberapa mapel, gitu. Sering terlambat juga, gitu ya. Jadi diceritakan saja apa keluhan Fikri. Jadi karena di BK ada namanya azas kerahasiaan, yang insya Allah apapun cerita Fikri itu konsumsi kita. Belum melakukan konseling individu ini, kita berdoa dulu. Mau saya Pak kamu memimpin. Baik ya. Ini bisa berjalan dengan baik dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadana wa saddaqna wal fansana al qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah siap konseling kita, Tri? Ya, siap sudah. Sering terlambat ya? Oh, iya. Terus tugas-tugas itu jadi kerjakan itu, Tri. Itu gimana tuh, Tri, cerita itu? Ya, sebenarnya minta maaf Pak untuk terlambat sendiri. Kalau untuk menunda tugas itu, saya emang kadang sengaja menunda tugas. Saya lebih menyukai kegiatan, saya melakukan kegiatan yang saya suka Kak. Contohnya seperti ya, saya sering bermain game, terus juga kadang nonton film sampai larut malam, sehingga itu yang bisa membuat saya lupa waktu akan tugas saya. Saya lihat beberapa kali Fikri sering makan di kantin nih. Nah, coba itu. Padahal sejak pelajaran loh itu. Kenapa tuh? Coba. Di kantin sendiri Pak, itu karena saya kadang kalau di kelas itu merasa kurang nyaman dan bosan dengan guru yang mengajar karena ya itu tadi materinya tidak saya pahami. Jadi kadang saya beralasan untuk izin ke kamar mandi, dan saya bukan ke kamar mandi Pak, malah ke kantin. Nah, apakah ketika guru memberikan materi itu Fikri ada di kelas atau tidak? Gitu. Ya. Kalau untuk pemberian materi, kadang saya berada di kelas Pak. Ya, saya alami itu materi yang tidak saya pahami itu ketika guru menjelaskan tentang hitung-hitungan Pak, kayak kimia, matematika. Kadang kita tuh diminta terlebih dahulu untuk
memecahkan sendiri masalah tersebut. Apakah di rumah tidak ditegur sama orang tuanya? Sama ayah atau ibu kamu gitu? Gimana? Untuk orang tua saya sendiri sangat jarang Pak untuk menegurnya, karena orang tua saya ya sibuk Pak. Loh, emang nggak ada yang menanyakan ketika kamu pulang dari sekolah atau ada ibu kamu minimal lah, Fikri hari ini gimana sekolahnya, itu nggak pernah tanya begitu? Oh, kalau untuk ibu sendiri itu cukup jarang pulang sih Pak, istilahnya pulang itu kerja, pulang langsung udah selesai, jadi lebih banyak di tempat kerjanya. Kalau boleh tahu, ibu kamu dan ayah kamu bekerja di mana? Ya, untuk ayah saya sendiri itu sebagai arsitektur Pak. Wah, luar biasa. Arsitek di mana, Fi? Itu ada di daerah Jakarta sana, di PT Aji Bangun Properti. Jadi kalau untuk pulang sendiri sekitar kadang sebulan sekali atau bisa lebih Pak. Oh gitu. Itu makanya kamu alasannya sering sendiri di rumah gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau ibu kerja di mana, Fi? Kalau ibu itu bisa kerja di pusat oleh-oleh di Khas Lampung di daerah PU. Jadi lebih banyak di tempat kerja. Dan Padahal kamu kalau nggak salah kan ikut kegiatan eskul ya, Fi, ya? iya betul. Nah, Kalau untuk ekskul sendiri Pak, saya itu yang dimana sekarang kan lagi mau ada lomba Pak. Jadi lomba apa tuh? Lomba apa tuh? itu lomba seperti paskibra gitu Pak. Iya. Nah itu lomba baris berbaris, dan itu ya kita tahu sendiri paskibra kan pasti banyak disiplinnya. Kamu paskibra? Iya. Nah, ya itu, Fi. Namanya, setahu saya kalau anak paskibra itu ya, disiplin baris, disiplin waktu, disiplin tugas, disiplin sikap, pakaian, semua ada aturannya. Nah, kenapa Fikri saya ingat sekali anak paskibra, apalagi mau lomba ya harus bisa membagi waktu, Fi, antara tugas, latihan. Memang ya, memang latihan itu butuh memakan waktu yang lumayan lama kan. Tapi setidaknya di sini Fikri bisa membagi waktu, bisa memanajemen waktu dengan baik antara mengerjakan tugas dan latihan gitu. Berapa sering kamu lakukan itu? Kalau untuk melakukan tugas cukup sering Pak sebenarnya. Nggak hanya di belakangan 2 minggu ini, malah bisa lebih hampir sebulan lebih Pak. Sebulan? Udah lebih dari ini, karena itu tadi rasa malas juga Pak termasuk, karena ini adalah bisa nanti gitu sih Pak. Artinya kamu menyadari dong apa yang kamu lakukan itu salah. Iya. Nah, karena penilaian saya sih, Fikri aktif di paskibra, artinya punya nilai lebih dalam hal disiplin. Nah, ketika ada laporan dari guru mapel, Fikri menunda tugas, Fikri tidak mengerjakan tugas, itu sangat sayang sekali. Selagi-lagi saya tidak membosan mengulang, itu secara disayangkan. Aktifnya Fikri di sekolah, dalam kegiatan eskul, itu malah merembet ke penundaan tugas kewajiban yang utama gitu loh. Itu yang sangat disayangkan sih, Fikri. Coba, wali kelas kamu sudah manggil kamu? Gimana? Sudah sih Pak, kalau wali kelas menanyakan yang seperti Bapak tanyakan juga, kenapa menunda tugas terus katanya. Ya saya jelaskan, mohon maaf Bu, saya lagi banyak latihan dan juga pulangnya kadang sampai sore banget, jadi nyampe rumah tuh udah capek, badannya udah capek banget, jadi kayak mengerjakan tugas tuh udahlah nanti aja kerjainnya gitu sih Pak. Saya pengen tahu deh, kegiatan kamu ketika dari rumah itu apa saja? Dari bangun tidur ya, menuju ke sekolah, coba. Ya, dari bangun tidur sendiri saya langsung sholat subuh yang terutama pasti Pak. Habis sholat saya mungkin main HP sebentar, habis itu mandi. Ya. Setelah mandi saya memakai seragam, terus berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah itu sekitar jam 6:30 Pak. 6:30, terus setelah itu sampai di sekolah ya sekitar dari rumah ke sekolah itu sekitar 20 menit Pak. 20 menit, setelah itu sampai di sekolah, pagi belajar, terus ini mengaji bersama itu di kelas. Setelah itu mengikuti pelajaran seperti biasa paginya, mengikuti pelajaran, terus ya itu tadi yang kadang saya ke kantin. Selanjutnya sampai siang itu untuk saat ini saya
itu di spend lomba latihan lomba terus. Baik, artinya Fikri di sini sudah paham tentang manajemen jadwal ya, jadwal kegiatan dari mulai bangun tidur di rumah, mengikuti kegiatan yang kayak sholat subuh atau mandi, terus berangkat sekolah, sarapan nggak apa pagi? Kadang sarapan kadang tidak. Nah gitu karena sering sendiri gitu ya. Betul. Iya. Jadi gitu Kri. Jadi sebenarnya kamu sudah paham akan manajemen waktu yang kamu laksanakan tiap harinya. Ya, yang sangat disayangkan sekali itu kenapa Fikri yang harusnya aktif dan tidak melakukan prokrastinasi akademik atau penundaan tugas, justru Fikri melakukan itu. Sangat disayangkan sekali gitu ya. Saya sendiri sebagai guru PK dan guru binaan, kan ya, guru binaan kamu ya, itu kan tiap hari mengontrol tuh dari mulai absensi siswa. Kan saya setiap kelas yang binaan saya kan punya grup sekretaris untuk tiap hari melaporkan kehadiran. Ya, di sini memang Fikri termasuk yang sangat rajin, tidak ada misalnya sakit apa, alhamdulillah gitu ya, sehat ya, gitu ya. Karena mungkin dari segi ekonomi atau jajan untuk makanan cukup ya. Nah, apalagi ayahnya kan arsitek tuh, luar biasa gitu kan ya. Nah, dengan ibu yang punya usaha juga tidak ada kekurangan dalam hal ekonomi gitu, alhamdulillah. Tapi itu tadi sangat disayangkan sekali kenapa dapat laporan Fikri melakukan prokrastinasi akademik atau penundaan tugas itu, ya kan? Sangat disayangkan sekali itu. Oke, kalau memang Fikri ada keluhan lagi selain guru tadi fakultas kimia ya? Itu apa lagi kira-kira? Kalau keluhan sih selain kimia ya itu tadi Pak yang hitung-hitungan Pak seperti MTK, matematika kan untuk udah di semester ini materinya lebih sulit lagi, jadi pemahaman saya harus bertambah, tapi saya merasa kayak belum mampu bisa memahami materi yang lebih jauh lagi. Ya, gitu sih. Dari sekarang kita bisa menjadwalkan atau memanajemen waktu dengan baik. Dengan baik, dari mulai bangun tidur, sholat subuh, ya, mandi mungkin, terus sarapan, berangkat sekolah. Nah, dahulukan kewajiban kamu sebagai siswa. Apa itu? Belajar, memahami materi yang diberikan oleh guru, mapel, apapun pelajarannya bisa atau tidak, kewajiban kita sebagai siswa mengikuti ya dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari sekolah. Jangan baru 10 menit alasannya di kantin berjam-jam nongkrong kan. Karena setiap hari guru BK kan tidak memantau atau memonitor satu murid. Siswa di sini hampir 1000, ya kan, hampir 1000. Jadi banyak yang kita monitor tiap harinya. Nah, kalau setiap hari monitor kamu kan itu waktunya kan ya, sedangkan ada siswa lain yang butuh bimbingan, butuh arahan gitu ya. Jadi ya dimulai dari sekarang ya, untuk ke depan Fikri nanti buat jadwal gitu ya. Dari mulai tadi itu bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat sekolah, dan mengerjakan kewajiban sebagai siswa. Ya, mulai dari kelas itu ya. Menunda tugas atau prokrastinasi akademik, apabila Fikri melakukan itu, coba apa dampaknya? Ya. Untuk dampak sendiri yang saya tahu Pak, ya mungkin salah satunya yang paling utama guru itu pasti marah. Ya. Nah, yang kedua selanjutnya itu dianggap nakal oleh kawan-kawan yang lainnya, terus dipandang jelek karena sering menunda-nunda tugas, ke kantin pada saat jam pelajaran. Ya seperti itu sih Pak. Kewajiban siswa kan melaksanakan tugas dengan baik. Apa salahnya kita melaksanakan atau mengumpul tugas sebelum waktunya? Kita udah siap gitu loh. Jadi Kri, kalau dari sekarang kita sudah melaksanakan itu, bisa memanajemen waktu dengan baik, ya itu kan latihan untuk kita ke depan, masa depan nanti. Apabila Fikri sekarang sudah bisa melaksanakan dan bisa mengontrol manajemen waktu, disiplin waktu, belajar, pakaian dan sebagainya, insya Allah lulus SMA Fikri bisa melanjutkan yang Fikri mau, katanya masuk polisi ya. Betul. Wah, itu kan dari sekarang harus tidak ada tuh kegiatan Bintara atau TNI atau polisi ya, itu
menunda pekerjaan lah, Betul. kamu bisa di kan gitu ya, Betul, Pak. paham ya? Paham, Pak. Self-management namanya. Oh. Apa itu self-management? Untuk menilai diri sendiri, mengatur diri sendiri, memahami ya apa kegiatan yang kamu lakukan itu salah, atau kegiatan yang kamu lakukan itu kurang baik, atau kegiatan yang kamu lakukan itu menunda-nunda tugas yang lainnya. Ya di sini kamu bisa ngisi nanti ya setelah Ya. kegiatan ini. Nanti kegiatan ini kan kita atur waktu lagi ketika diperlukan ya. Ada tindak lanjut dari setelah kegiatan ini. Silakan speaker baca nanti diisi sesuai apa namanya apa yang ada di situ ya. Nah, itu namanya lembar self management gitu ya. Iya, Pak. Bisa ya Kri ya. Ya, nanti saya coba buat jadwal yang kata Bapak tadi. Ya Ya. walaupun kadang untuk merubah kebiasaan yang bukan saya lakukan itu agak sulit, tapi saya akan tetap coba sih, Pak. Ya. Nah, kan jadi begini, di sekolah kita ada aturan masuk jam 7. Artinya sebelum jam 7 Fikri sudah berada di sekolah. Ya. Ya, dan alhamdulillah dari kehadiran Fikri tidak ada apanya, tidak ada terlambatnya. Itu memanajemen waktu, kehadiran sudah good, bagus ya. Sekarang tinggal memanajemen apa namanya mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugas atau mengerjakan apa namanya tanggung jawab Fikri sebagai siswa dalam mengerjakan tugas mapel-mapel yang diberikan oleh guru. Ya, jadi gitu ada namanya kayak tadi apa kimia ya, Iya. kimia dan katanya kimia guru kimia mapel kimia kan gurunya wali kelas kamu kalau nggak salah. Iya. Nah, betul. tuh Bu Dwi Dwi Rahmawati. Iya, betul. Ya, saya kan hampir setiap hari bertemu Bu Dwi. Ya, sedang gurau sih menanyakan apa keefektivitasan kelasnya. Selain nanya kabar apa namanya kita tiap hari, gimana anaknya Bu? Ya, alhamdulillah. Tapi kok 2 minggu terakhir ini laporannya hal yang sama gitu. Justru yang teman Fikri yang sebelumnya apa namanya mengalami hal yang sama itu sudah jauh lebih baik berubah. Nah, Fikri bisa mencontoh dari teman Fikri tersebut. 11 berapa kalau nggak salah ya? Si Arya itu 11 berapa Fikri? Itu setahu saya 11-1. 11 ya? Nah. Oh ya 11. Nah. Nah, dia mengalami hal yang sama sebelum Fikri. Ya hal yang sama, sering menunda tugas, apa namanya tidak mengerjakan beberapa mapel, ya sudah dipanggil juga seperti ini. Nah, saya tidak menyangka Fikri yang katanya memang hadir terus, rajin terus, dan pelajaran saya kan ngajar seni juga ya di kelas kamu ya. Betul. Kamu aktif dalam melaksanakan kegiatan seninya, kelompoknya, ya. Dan salut sama Pak Fikri bisa menceritakan alasannya dengan detail ya, dari kenapa, walaupun ya kadang lucu sih gitu ya. Seorang Fikri bisa melakukan yang harus tidak dilakukan oleh siswa di SMA Negeri 3 Bandar Lampung ya. Kita Fikri sebenarnya paham ya, kita sudah berusaha mengkondisikan dari siswa, dari lingkungan sekitar agar kondisi belajar tuh berjalan dengan baik. Terkait yang masalah penundaan tugas, bagaimana caranya nanti saya berubah akan membuat jadwal tersebut tadi. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup nih, ya. Jadi apa yang telah disampaikan Fikri, apa yang telah dipaparkan Fikri tadi, saya rasa sudah mewakili, sudah bisa Fikri laksanakan dengan baik. Ya. Apa namanya tidak supaya tidak terjadi prokrastinasi akademik lagi, menunda tugas lagi gitu ya. Oke, kayaknya sudah 40 menit nih kita nih. Iya. Bagaimana kalau kegiatan konseling ini kita selesaikan ya? Ya. Kita nanti bisa berlanjut apabila dibutuhkan, Betul. gitu ya. Siap. Fikri siap ya Pak ketika nanti waktu yang lain dipanggil Siap. untuk apa namanya mungkin konseling yang berikutnya Ya. jika dibutuhkan. Gitu ya, saya. Siap. Oke, kalau gitu sebelum mengakhiri kegiatan konseling ini, ada baiknya kita berdoa kembali agar kegiatan kita pada
sesi ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak terlepas dari mengharap ridho dari Allah, ridho dari orang tua. Meskipun orang tua Fikri jauh, tetap minta doa dari keduanya ya. Ayah sih jawab dari dulu sih, masih ketemu ya. Masih ya. Agar mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, biar Fikrinya kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap ya? Ya, siap. Tadi kan saya sudah berdoa nih. Sekarang saya dengan Fikri berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Yuk dipersilakan Fikri. Mohon izin Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih ya Allah. Semoga hamba tidak bisa berubah dan tidak menunda tugas lagi, sesuai dengan jalannya, dan dapat disiplin dan berbakti pada orang tua. Amin. Dan ya mengharapkan ridhomu dan diterima di sisimu di akhirat nanti. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Fikri, waktunya Fikri. Ya, Mudah-mudahan Fikri bisa melakukan dengan baik ke depannya ya, dan bisa kembali lagi aktivitas seperti biasa. Oke. Ya. Terima kasih banyak juga Pak. Saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya.